Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ananda Padilla dengan NIM 12020050052 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi yang diharapkan setelah kita mempelajari materi obligasi ini. Yang pertama, mengetahui pengertian obligasi. Yang kedua, dapat membedakan obligasi tidak berbunga dan berbunga. Yang ketiga, mengetahui perhitungan harga wajar. Dan yang keempat, yaitu mengetahui yield obligasi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian obligasi. Nah, obligasi atau bonds merupakan surat utang jangka panjang dengan periode yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran bunga secara berkala yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Selanjutnya itu obligasi tidak berbunga. Obligasi tidak berbunga atau zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali, sehingga pada saat jatuh tempo hanya membayar nilai nominal saja. Harga wajar obligasi tidak berbunga dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu P sama dengan F per 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, untuk contoh soalnya yaitu sebuah obligasi tidak berbunga bernilai 30 juta rupiah akan jatuh tempo dalam waktu 12 tahun. Jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 20% PA, tentukan besarnya harga wajar obligasi tersebut. Nah, penyelesaian diketahui di soal jika F-nya itu sama dengan 30 juta, N-nya itu sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24, I-nya 20% dibagi 2 sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya itu masukin ke rumus P sama dengan F per 1 ditambah I dipangkatkan N. Dan jadi 30 juta rupiah per 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 24. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 3.045.768,94 rupiah. Materi selanjutnya itu obligasi berbunga. Obligasi berbunga adalah obligasi yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya. Setiap kupon mewakili nominal tertentu sesuai kesepakatan antara penerbit obligasi dengan investor. Setiap obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang memuat 1. Tanggal pembayaran bunga yang menjelaskan frekuensi pembayaran setahun sekali atau setahun 2 kali. 2. Tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun atau disebut juga PA. Yang ketiga, nilai nominal yaitu besar utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. 4. Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal pelunasan obligasi. Selanjutnya itu perhitungan harga wajar. Harga wajar suatu obligasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan C dikali 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan min N per I ditambah F per 1 ditambah I dipangkatkan N, atau P sama dengan F ditambah C kecil dikurangi I dikali F dikali 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan N per I. Nah, di mana nilai F ini yaitu nilai nominal, C kapital atau C besar sama dengan pembayaran bunga per periode, C kecil sama dengan tingkat bunga atau kupon obligasi per periode, I yaitu yield per periode, N yaitu jumlah periode, dan P yaitu harga wajar. Nah, untuk contoh soalnya yaitu sebuah obligasi bernilai nominal 4 miliar dengan bunga J2 sama dengan 22% akan jatuh tempo 18 tahun lagi. Nah, hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 24% PA. Penyelesaian diketahui di soal bahwa F sama dengan 4 miliar, C kecil sama dengan 22% per 2 sama dengan 11% atau 0,11. N sama dengan 2 dikali 18 sama dengan 36 semester, dan I sama dengan 24% per 2
sama dengan 12% atau sama dengan 0,12. C kapital atau C besarnya yaitu 11% dikali 4 miliar sama dengan 360 juta. Nah, maka P-nya yaitu 360 juta dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,12 dipangkatkan min 36 per 0,12 ditambah 4 miliar per 1 ditambah 0,12 dipangkatkan 36. Maka P-nya didapatkan yaitu 3.611.661.180 rupiah. Selanjutnya, yield obligasi. Yield adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor obligasi dalam kurun waktu 1 tahun. Nominal yield atau kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Nah, perhitungan yield ini yaitu sama dengan kupon tahunan per harga obligasi. Contoh soalnya yaitu sebuah obligasi berkupon 10,25% PA ditawarkan pada harga Rp107,5 per Juni 2012. Berapa yield sekarang obligasi ini? Penyelesaian. Kupon tahunannya diketahui yaitu 10,25% dan harga obligasinya itu 107,5. Maka yieldnya yaitu 10,25% per 107,5 sama dengan 0,095%. Nah, selanjutnya itu yield to maturity atau YTM secara sederhana adalah tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh investor obligasi jika investor tersebut memegang obligasi tersebut sampai waktu jatuh temponya. Nah, untuk menghitungnya menggunakan persamaan berikut. Yield sama dengan 2C per R ditambah P ditambah 2 dikali R dikurangi P per N dikali R ditambah P, dengan C yaitu kupon obligasi atau current yield dan P yaitu harga obligasi serta R yaitu persentase harga penebusan. Contoh soalnya yaitu sebuah obligasi bernilai nominal 200 juta rupiah dengan bunga J2 sama dengan 12% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022. Ditawarkan pada harga 107,25 per 1 Juli 2010. Hitung besarnya nilai yield J2. Nah, penyelesaian F sama dengan 200 juta, C sama dengan 12% per 2 sama dengan 6%, P sama dengan 107,25%, N sama dengan 12 dikali 2 ditambah 24, dan R sama dengan 100%. Maka yieldnya yaitu sama dengan 2 dikali 6% per 100% ditambah 107,25% ditambah 2 dikali 100% dikurangi 107,25% per 24 dikali 100% ditambah 107,25%. Maka didapatkan yieldnya yaitu 5,5%. Selanjutnya yaitu obligasi ditebus. Obligasi dapat ditebus atau callable bonds adalah obligasi yang dapat ditebus sebelum waktu jatuh tempo. Dalam callable bonds, peminjam punya hak khusus yang memungkinkan melunasi hutangnya lebih cepat sebelum waktu jatuh tempo. Nah, contoh soalnya, misalnya obligasi PT ABC dengan nominal 1 miliar berjangka waktu 25 tahun dengan kupon J2 sama dengan 12%, tetapi dapat ditebus pada nilai per setelah 10 tahun. Tentukan besarnya harga pembelian yang menjamin investor memperoleh yield minimum J2 sama dengan 15%. Nah, penyelesaian F-nya sama dengan 1 miliar, N-nya sama dengan 25 dikali 2 sama dengan 50. N tebusnya yaitu 10 dikali 2 sama dengan 20. C-nya sama dengan 12% per 2 atau sama dengan 0,06 per semester. I sama dengan 15% per 2 atau sama dengan 0,075 per semester. Jika obligasi ditebus setelah 10 tahun, maka harga wajarnya yaitu
P sama dengan 1 miliar ditambah 0,06 dikurangi 0,075 dikali 1 miliar dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,075 dipangkatkan min 10 per 0,075. Maka didapatkan hasilnya yaitu 6.761.719.741,64. Nah, jika obligasi dilunasi sampai jatuh tempo setelah 25 tahun, maka P-nya sama dengan 1 miliar ditambah 0,06 dikurangi 0,075 dikali 1 miliar dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,075 dipangkatkan min 50 per 0,075. Maka didapatkan hasilnya 859.377.826,45 rupiah. Selanjutnya yaitu amortisasi premium dan diskon obligasi. Nah, sebuah obligasi dapat diperdagangkan pada nilai pari dengan premium atau diskon. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik hingga tidak ada lagi pada waktu jatuh tempo dinamakan amortisasi premium atau diskon atau amortisasi agio atau disagio. Contoh soalnya yaitu sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar akan jatuh tempo 5 tahun lagi dengan kupon J1 sama dengan 13% PA. Nah, jika investor mengharapkan yield 12% PA, maka buatlah schedule amortisasi obligasi tersebut. Penyelesaian F-nya sama dengan 1 miliar, N sama dengan 5 tahun, C-nya sama dengan 13% atau 0,13, I-nya sama dengan 12% atau 0,12. Maka P-nya didapatkan 1 miliar ditambah 0,13 dikurangi 0,12 dikali 1 miliar dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,12 dipangkatkan min 5 per 0,12. Maka P-nya sama dengan 1 miliar 36.047.762,02 rupiah. Nah, untuk schedule amortisasi obligasinya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, jika periodenya 0, maka nilai bukunya itu 1.036.047.762,02. Nah, jika periodenya 1, maka bunga yang dibayarnya atau C kali F yaitu 130 juta. Nah, untuk nilai I dikali nilai buku sama dengan 124.325.731,44. Nah, untuk amortisasi premiumnya yaitu 5.674.268,56. Nah, untuk harga bukunya yaitu 1.330.373.493,47. Nah, kalian bisa mencari sampai 5 periode karena di soal dinyatakan dalam tempo 5 tahun lagi. Maka untuk schedule amortisasi obligasinya itu dicari sampai periode kelima. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di tabel berikut. Oke, untuk lebih memahami apa yang sudah dijelaskan barusan, di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.